Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Ratna Dwi Anggraini, NPM 20210104. Kembali lagi di mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yang saya hormati kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metodologi hukum Islam. Yang pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtiqa, al-takhir, dan al-wad'i. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muqtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu yang perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah, perbuatannya disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1 ijab, firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. 2 nad, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanifah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tansi, dan nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyurut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Selanjutnya, tafsir menjadi salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya musabah al-ayah, membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan atau al-masyaqqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-taqat. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Menggunakan akal. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa hingga hilang kezoniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah untuk diamalkan. Demikian tadi penjelasan mengenai metodologi hukum Islam. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga kita semua dapat saling memberi ilmu walau hanya sedikit.